Majelis Hakim Pengadilan Negeri Seirampa Serdang Bedagai mengabulkan gugatan perkara perdata Tengku Nurhayati, Grand Sultan kepada 3 orang warga Tionghoa, Haryantono alias Elai Tongkang, Chang Dok King alias Acin, Bunju alias Ayu Guramo warga Dusun 4 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu 2 November 2022, menyatakan perbuatan tergugat 1, 2, dan 3 adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian surat-surat yang mendasar milik penggugat Tengku Nurhayati adalah sah dan berkekuatan hukum, ujar Ketua Majelis Irwanto yang menangani gugatan perdata tersebut saat membacakan putusannya didampingi Hakim anggota Iskandar Zulkarnain dan Stephen Putra Hareva. Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara kepada ketiga tergugat sebesar Rp9.050.000. Nomor 10 PDT SK 2012 Serapah tertanggal 16 Februari 2022 selanjutnya sebagai penggugat. Melawan 1. Herman Haryantono, laki-laki umur 57 tahun, alamat Jalan Dusun 4 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbongan sedang berdagang Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Torang Manurung Esa, Emma dan Toga Krismas Simorangkis Esa, advokat pada kantor hukum Torang Manurung dan rekan yang berkantor di Jalan Taman Kolonia 4 nomor 2 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Serapah nomor 15 PDT SK 2012 Serapah tertanggal 2 Maret 2022 saya disebutkan tugas 1. 2. Dak Dong Cing alias Acin, laki-laki umur 51 tahun, lahir di Jambul Pulau pada tanggal 2 September 2021, kerja swasta, alamat Dusun 4 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbongan Buda. Kebetulan sedang berdagang dan hal ini memberikan kuasa kepada Suwanto dan insidentil pertanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri Serapah pada tanggal 58 Maret 2022 di bawah register nomor 2 insidentil SK 22 negeri Serapah pada sedang 2. 3. Bunju alias Ayu Guramo, laki-laki umur kurang lebih 50 tahun, alamat Jalan Dusun 4 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbongan Buda Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang mudah saya sebutkan dari beberapa video. Hal tersebut setelah membaca dan pelajari surat-surat dalam perkara ini, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang berikutnya perkara, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2001 yang diterima oleh Jaksa Pengadilan Negeri Serapah pada tanggal 9 Februari dengan nomor register 8 PDTG 2022 yang selamat telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Telah tidak saya bacakan terlampir dalam putusan. Yang ketiga, secara umum dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah. Menimbang bahwa untuk dari gugatannya, tergugat 3 juga telah pula mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli yang memberikan keterangan para pihak sebagai berikut. 1. Saksi Bima Surya Jaya, keterangan yang terambil dalam putusan. Saksi 2. Tumiong, keterangan terambil dalam putusan, dan 1 orang ahli Dr. Dayat Timbong SKMU. Bukan siapa-siapa yang akan digugat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 306K SIP dari 1971 tanggal 16 Juli 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif penggugat dan pihak lain serta pengadilan yang berwenang mencampurinya. 3. Putusan Mahkamah Agung nomor 1436K garing PDT garing 2021. Contoh putusan Pengadilan Tinggi nomor 18 garing PDT garing 1999 garing PT Medan. Contoh Pengadilan Negeri Medan nomor 35 garing PDT garing 1998. Di mana Mahkamah Agung menguatkan pertimbangan dan putusan majelis saksi sebagai berikut. Majelis dapat menerima argumentasi penggugat bahwa wewenang penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan penggugat-gugat. Menimbang bahwa terhadap dalil para tergugat yang mendalilkan seharusnya penggugat juga menarik pihak-pihak lain yang menguasai objek. Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap subjek-subjek lainnya tidak menutup kemungkinan bagi penggugat untuk melakukan gugatan tersendiri terhadap subjek-subjek lainnya yang dirasa telah melanggar hak dari penggugat. Menimbang bahwa saat itu majelis hakim juga berpendapat bahwa tidak terdapat norma yang mewajibkan penggugat untuk melibatkan pihak sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dalam eksepsinya. Namun penentuan yang dilakukan oleh penggugat tentang siapa-siapa yang seharusnya diajukan sebagai penggugat dan bagaimana peran masing-masing orang tersebut dalam perkara akuo
haruslah dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Apakah terdapat peranan masing-masing pihak atau terdapat relevansi pihak lainnya yang seharusnya ditarik ke dalam persengketaan yang didalilkan oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi para penggugat mengenai gugatan kurang pihak adalah patut ditolak. Kedua, gugatan penggugat mengandung cacat, tidak jelas, dan kabur atau skolibel. Menimbang bahwa tergugat cukup merupakan syarat utama untuk dapat terima tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point interest, point action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti berdasarkan suatu hak, pasti akan dikabulkan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku yang Sudito Kusumo halaman 49. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan penggugat, pada pokoknya penggugat mendalilkan jika para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mengusahai secara tanpa hak karena yang didalilkan milik penggugat. Sehingga majelis hakim berpendapat penggugat memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan apa yang dipandang sebagai haknya tersebut. Sedangkan mengenai apakah kepentingan hukum penggugat merupakan kepentingan yang sah dan berdasar menurut hukum, menurut majelis hakim hal tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi terbuat mengenai penggugat tidak berdasar. Maksud saya, penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan akuo tidak berdasar dan haruslah ditolak. Yang keempat, eksepsi temporis. Menimbang bahwa tergugat satu dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa secara historis dan faktual oleh kakek nenek tergugat satu lebih dahulu telah menguasai sebagai tempat tinggal atas objek tanah dan rumah yang ditempati tergugat satu saat ini dari sejak tahun 1920. Yang kemudian setelah meninggal diteruskan oleh ayah ibu tergugat satu dan kemudian diteruskan lagi oleh tergugat satu dan tetap menjadikan rumah tempat tinggal secara terus-menerus turun temurun dan tidak terputus. Dan hingga saat sekarang ini telah berjalan selama lebih dari 100 tahun lamanya. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa penggugat dalam menuntut penggugat karena objek perkara adalah telah gugur karena daluarsa atau lewat waktu. Sebab penggugat baru mengajukan gugatannya setidaknya setelah lewat waktu 30 tahun. Sebagaimana yang diatur secara limitatif dan imperatif dalam pasal 1967 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian secara yuridis penggugat tidak punya hak dan kapasitas lagi dalam mengajukan gugatan ini. Bahwa dengan demikian dalam rangka kepentingan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum, maka sekali lagi ditegaskan bahwa dengan leluasa atau lewatnya waktu 30 tahun, maka dengan waktu tersebut telah menunjukkan atau meninggikan penggugat dalam mengklaim objek sengketa tersebut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 5 menjelaskan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Menimbang bahwa konsep pertanahan dalam hukum adat tidak mengenal adanya daluarsa dalam pertanahan, sehingga jika dihubungkan dengan pasal 1963 KUH Perdata dan pasal 1967 KUH Perdata, maka peraturan tersebut yang mengatur mengenai daluarsa tidak dapat diterapkan dalam hukum pertanahan. Menimbang bahwa majelis hakim menilai oleh karena pokok gugatan dari penggugat adalah mendalilkan sebagai pemilik yang memiliki alas hak milik atas tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh para penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa karena gugatan didasarkan atas perselisihan tanah dan memiliki alas hak milik, maka penggugat selaku pemilik dapat melakukan gugatan untuk melindungi haknya tersebut. Menimbang bahwa namun demikian apakah dalil dari gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, masih harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Saudara Negara Jawa dan Madura atau RPG, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan peraturan tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan penggugat adalah pembeli yang beretikat baik. 3. Menyatakan perbuatan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 menguasai tanah milik tergugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan
Surat-surat yang menjadi dasar perolehan tanah penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum, yaitu surat penyerahan hak tanggal 17 Juli 1979 antara Tengku Gamal Tunjuk Alam dengan Tengku Nurhayati yang dibuat atas kertas segel bertahun 1979. Surat penyerahan hak tanggal 17 Januari 2021 antara Tengku Ain Al-Rasyid kepada Tengku Gamal Tunjuk Alam yang dibuat di atas kertas segel bertahun 1971. Grand Sultan nomor 102 tertanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Sultan Sulaiman Sinaraja Negeri Serdang 5. Memerintahkan 31 dan 32 2023 dan atau orang lain yang menggantungkan hak padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek-objek sengketa kepada penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun dengan rincian. 1. Objek sengketa pertama yang dikuasai oleh tergugat 1 yang terletak di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Merbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan rincian bangunan rumah dan bengkel botol luas kurang lebih 1000 meter persegi dengan batas-batas. Utara berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai oleh penduduk. Selatan berbatas dengan Jalan Setiabudi. Barat berbatas dengan jalan. Timur berbatas dengan Jalan Setiabudi. B. Kolam ikan dan ternak babi luas kurang lebih 2.271 meter persegi dengan batas-batas. Utara berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai penduduk. Selatan berbatas dengan jalan. Barat berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai penduduk. Timur berbatas dengan jalan atau sawit. 2. Objek sengketa 2 yang dikuasai oleh tergugat 2 yang terletak di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan objek berupa objek tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dan kandang ayam yang luasnya kurang lebih 4.000 meter persegi dengan batas-batas. Utara berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai oleh penduduk berupa kolam ikan. Selatan berbatas dengan Jalan Setiabudi. Barat berbatas dengan tanah Nurhayati atau Jalan Gang. Timur berbatas dengan jalan dan rumah yang dikuasai oleh penduduk Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan rincian bangunan rumah luas kurang lebih 6.868 meter persegi yang batas-batasnya. Utara berbatas dengan tanah Nurhayati atau Jalan Setiabudi. Selatan berbatas dengan tanah Nurhayati dan yang saat ini dikuasai oleh penduduk. Barat berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai penduduk. Timur berbatas dengan Jalan Setiabudi. B. Kolam ikan luas kurang lebih 3.200 meter persegi dengan batas-batas. Utara berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai oleh penduduk. Selatan berbatas dengan jalan yang saat ini dikuasai penduduk. Barat berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai penduduk. Timur berbatas dengan tanah Nurhayati yang saat ini dikuasai oleh penduduk. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tambahan dengan sejumlah Rp3.050.000. 7. Menolak selain dan selebihnya. Demikian diputus oleh Majelis Hakim Majelis Serampang dari Majelis Hakim yang menetapkan bahwasanya tanah ulayat kembali kepada Ibu Tengku. Bagaimana perasaannya? Bersyukur kepada Allah, tanah leluhur untuk saya kembali ke saya lagi. Bahagia sekali. Yang selama ini kami begitu lamanya kami udah lama perjuangan, baru sekali ini alhamdulillah berhasil. Karena ini tanah hatuk kami, tanah leluhur hatuk kami. Berapa luas itu? 64 hektar. Ada ucapan sedikit kata-kata keputusan dari hakim. Jadi, terima kasih banyak kepada Bapak Hakim dan Hakim anggota, Panitra, seluruh orang pengadilan. Saya bersyukur banyak kepada yang telah memenangkan saya karena memihak yang benar, bukan karena yang tidak benar. Karena yang benar memang ini tanah sultan, tanah leluhur dari atuk-atuk saya. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Hakim dan Bapak yang ada di pengadilan ini. Semoga saya panjang umur menegakkan terus sampai seterusnya demi yang benar, tegakkan yang benar. Tengku Nurhayati mengucapkan terima kasihnya kepada Majelis Hakim telah menegakkan kebenaran atas surat Grand Sultan dengan gugatan perdatanya. Taufik Rahman mengabarkan.
lengkap selesai dan sidang ditutup.